Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin di tahun kedua menorehkan berbagai catatan buruk. Kebebasan sipil mengalami kemunduran dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi Maruf. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga semakin melempem. Bagaimana kemudian Istana menjawab komitmen Jokowi Maruf dalam 3 sektor tersebut? Sudah bergabung sore ini melalui sambungan Zoom Deputi 5 KSP Jaleswari Pramoda Wardani. Selamat sore Mbak Dani. Selamat sore Irfana. Dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat sore Mas Usman. Selamat sore CNN, Mbak Rifana, Mbak Dani. Oke, saya mau ke Mas Usman terlebih dahulu, nanti baru dijawab oleh pemerintah, oleh Mbak Dani begitu ya. Karena kita banyak sekali yang mau dibahas ini. Mas Usman, kinerja pemerintahannya Pak Jokowi dan juga Kiai Maruf di tahun kedua ini dinilai merosot, terutama soal kebebasan berekspresi, kemudian penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi. Bagaimana kemudian Anda dan teman-teman aktivis lainnya, masyarakat sipil lainnya melihat komitmen Presiden di 3 bidang ini? Mas Usman? Ya, kami melihat komitmen Presiden pada 3 bidang itu tidak sekuat seperti Presiden mengutamakan program pembangunan ekonomi. Misalnya bangun kompleks industrial Kaltara, atau membangun ibu kota negara, atau membangun jalan panas untuk bor di Sumatera. Itu seluruhnya seperti menjadi segalanya bagi Presiden. Sehingga agenda-agenda yang sangat krusial seperti penegakan hukum, penghormatan hak asasi manusia, itu justru terkesampingkan. Dan itu sebabnya saya mengerti mengapa survei misalnya memperlihatkan bahwa masyarakat memandang kinerja penegakan hukum, kinerja untuk kebebasan sipil dalam konteks kebebasan berekspresi itu menurun dalam 2 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Oke, Mbak Dani mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Mas Usman bahwa komitmen Presiden pada 3 sektor ini, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan juga kebebasan sipil tidak sekuat kalau dibandingkan pada sektor-sektor lainnya seperti ekonomi dan juga infrastruktur. Pertanyaannya, apakah memang 3 sektor ini, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan juga kebebasan sipil tidak menjadi fokus Presiden di era kepemimpinannya, Mbak Dani? Ya, saya rasa tidak demikian ya Mbak. Memang harus diakui bahwa capaian-capaian di bidang infrastruktur itu secara kasat mata dapat dilihat. Tetapi soal pembangunan di bidang hukum, politik, anti korupsi, itu selalu kita mendasarkan diri kepada survei-survei yang saya rasa dari hasil survei itu persepsi publik itu memang dibentuk dari media mainstream dan media sosial atau kanal media lain, media komunikasi lainnya. Nah, ketika kita melihat sebuah data atau kemudian informasi yang tidak utuh, memang kemudian terlihat bahwa misalnya soal kebebasan berekspresi itu dilihat dari banyaknya penangkapan-penangkapan yang sering disebut dalam media itu tentang bagaimana penangkapan yang terjadi itu adalah karena pemerintah represif dan lain-lain. Tapi sebetulnya kalau kita melihat bahwa kalau dari sisi skor indeks demokrasi yang menjadi 6,3 itu berdasarkan laporan di Economist Intelligence Unit, sebetulnya yang disampaikan bahwa kebebasan berekspresi itu menjadi persoalan hari ini itu tidak sepenuhnya benar, karena sebetulnya respons pemerintah dengan mengambil langkah penegakan hukum misalnya terhadap menguatnya intoleransi ini merupakan identitas negara demokrasi, yaitu rule of law. Oleh sebab itu hal ini harus dipandang sebagai kebutuhan Indonesia untuk memperteguh ideologi Pancasila sebagai pengokoh toleransi. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah pandemi COVID-19. Ini dilakukan adanya dan seluruh dari berbagai permasalahan yang ditimbulkannya. Penilaian sepintas, proses tersebut tentu akan mempengaruhi penilaian publik tentang demokrasi kita, tapi itu sesungguhnya justru pilihan tepat agar demokrasi tetap hidup dan keluar dari situasi yang sulit yang sedang kita hadapi bersama. Jadi terlepas dari angka indeks demokrasi, kemudian juga penegakan hukum yang dipersepsikan publik seakan-akan seperti yang disampaikan Mas Usman dan Mbak Rifana tadi,
sebetulnya pemerintah berkomitmen kuat merawat demokrasi yang menyelamatkan negara dan Indonesia yang plural ini gitu. Jadi kita sadar betul bahwa pada bidang politik dan hukum ini kita bertanggung jawab agar demokrasi di Indonesia tetap terjaga. Oke, pemerintah berkomitmen kuat untuk merawat demokrasi. Mas Usman, kita bahas satu-satu apakah yang disampaikan oleh Mbak Dhani itu betul begitu ya. Mas Usman, kita bahas soal kebebasan sipil, kebebasan berpendapat. Ini kalau tadi Mbak Dhani mengatakan bahwa data Indeks Demokrasi Indonesia menurun dengan skor 6,3 tidak sepenuhnya benar. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang melontarkan kritik kemudian ditangkap, kemudian dilakukan doxing dan juga banyak yang diretas. Apa yang bisa Anda lihat dengan fenomena ini? Apakah kemudian realitanya memang di lapangan seperti itu? Teman-teman aktivis menilai bahwa pemerintah sekarang tidak ingin dikritik, hanya ingin ada orkestrasi narasi tunggal. Mas Usman? Mas Usman? Halo? Oke, silakan. Tadi tampaknya di mute. Silakan. Untuk indeks demokrasi, saya kira harus dilihat secara keseluruhan, mulai dari Freedom House atau misalnya disebut Mbak Dhani di Economist Intelligence Unit sampai dengan data pemerintah Indonesia sendiri melalui Badan Pusat Statistik. Nah, Economist Intelligence Unit sebenarnya menempatkan Indonesia dalam skor yang sangat rendah atau bahkan yang terendah selama 14 tahun terakhir. Salah satu yang disoroti adalah kebebasan sipilnya. Meskipun indeks secara keseluruhan demokrasinya tidak terlalu bermasalah, tetapi kebebasan sipilnya sangat bermasalah. Dan ini juga yang diperlihatkan oleh misalnya indeks demokrasi di Freedom House atau bahkan Biro Pusat Statistik yang ada di dalam pemerintah Indonesia itu sendiri. Yang kedua, kalau kita lihat survei-survei tentang persepsi masyarakat atau opini masyarakat, bukan hanya lembaga survei seperti Saiful Mujani atau Indikator, tapi juga media di Kompas yang juga melakukan beberapa kali jajak pendapat dan keseluruhannya memperlihatkan bahwa kondisi kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menyatakan pendapat itu mengalami masalah yang serius, menurun dan masyarakat makin takut untuk menyatakan pendapat. Dan ini bisa dimengerti karena misalnya dalam sejumlah penanganan unjuk rasa, tindakan-tindakan aparat keamanan kelihatan sekali sangat represif ya, dalam penanganan unjuk rasa undang-undang cipta lapangan kerja atau dalam peristiwa terbaru seperti di Kabupaten Tangerang. Nah, keseluruhan peristiwa itu tidak bisa dilihat satu persatu, tapi harus dilihat secara keseluruhan bahwa kinerja kepolisian itu lemah dalam konteks akuntabilitas. Tidak ada penghukuman terhadap mereka yang melakukan kekerasan. Dan sebenarnya tindakan-tindakan kepolisian mengamankan pengunjuk rasa atau mengamankan masyarakat yang sedang memprotes itu memperlihatkan keberpihakan pada kebijakan pemerintah yang seharusnya dijaga secara seimbang antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Nah, dalam kasus-kasus yang lain, misalnya penegakan hukum di bidang hak asasi manusia, Presiden berjanji untuk menyelesaikan seluruh kasus dari mulai tragedi 65, peristiwa Talang Sari, peristiwa pembunuhan Munir, peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, penculikan aktivis, bahkan dijadikan misalnya janji di dalam kampanye, di dalam perdebatan debat calon presiden, dan tidak ada satu kasus yang saya sebutkan tadi yang dijanjikan oleh Presiden yang selesai. Dan itu juga jelas disampaikan oleh Komnas HAM. Komnas HAM sangat menyesalkan tidak ada satupun yang dipecahkan atau yang diselesaikan oleh Presiden. Dalam situasi di Papua, Presiden dalam bulan-bulan pertama menjadi Presiden berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua, termasuk penembakan pelajar di Paniai. Tapi hingga tahun ke-7, hingga 2 tahun tidak ada yang terselesaikan, berlalu dari periode yang kedua, tidak ada kasus yang diselesaikan. Dan ini seluruhnya menjelaskan kenapa masyarakat menilai kinerja penegakan hukum di bawah pemerintahan Pak Jokowi 2 tahun terakhir misalnya bersama Pak Ma'ruf itu sangat atau buruk gitu ya.
Oke, soal penegakan hukum nanti kita akan bahas berikutnya. Tapi saya mau tetap fokus di kebebasan sipil, kebebasan berekspresi. Mbak Dhani, saya harus sampaikan data dari Kontras nih Oktober 2019 sampai Oktober 2021 ada 360 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi, serangan digital kepada aktivis berupa doxing dan juga peretasan. Kemudian sebanyak 43 kasus Undang-Undang ITE terjadi dalam 2 tahun terakhir kepemimpinannya Pak Jokowi dan juga Kiai Maruf. Data Amnesty International Indonesia mencatat 43 insiden kekerasan antara 6 Oktober sampai November 2020. Indeks demokrasi Indonesia juga menurun sampai 6,3. Begitu banyak masyarakat yang ketakutan untuk menyampaikan kritik baik di unjuk rasa ataupun di sosial media. Apakah kemudian pemerintah tidak khawatir ini adalah bentuk ancaman demokrasi di bawah kepemimpinannya Pak Jokowi? Mbak Dhani, jangan dijawab dulu. Kita akan rehat sejenak, kita akan break terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 2 orang narasumber. Ada Mbak Jaleswari Pramoda Wardani, Deputi 5 KSP, dan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Mbak Dhani, tadi sebelum break saya sudah sampaikan beberapa data yang menunjukkan adanya penurunan di kebebasan sipil, kebebasan berekspresi di tanah air begitu ya. Saya mau tanya ke Mbak Dhani, dengan banyaknya masyarakat yang kemudian ketakutan untuk bisa menyuarakan suara mereka di media sosial ataupun datang ke unjuk rasa karena takut ditangkap, diretas dan juga didoxing, apakah kemudian pemerintah tidak menyadari bahwa adanya kemunduran dalam sistem demokrasi kita, sistem kebebasan berekspresi di eranya Pak Jokowi dan Kiai Maruf, Mbak Dhani? Terima kasih Mbak Rifana, terima kasih Mas Usman Hamid. Saya rasa kalau pemerintah melakukan represi semacam itu, kita ini semua tidak bisa berbicara gitu ya. Saya rasa kita perlu meletakkan konteks yang terjadi hari ini secara proporsional. Pertama, hari ini ruang diskusi, forum mengekspresikan pendapat itu kan luar biasa terbuka gitu ya. Bukan hanya luar biasa terbuka, tetapi teknologi itu sangat bigdaya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ekspresi publik di forum-forum yang sangat terbuka dan tanpa harus sembunyi-sembunyi. Saya rasa hal-hal semacam itu memang dalam era keterbukaan ini memang tidak bisa lagi dicegah gitu. Dan kita di pemerintahan sama sekali tidak anti kritik. Misalnya Presiden itu saya rasa dari track recordnya saja Presiden sudah jauh-jauh hari juga sudah menegaskan bahwa kita pemerintahan tidak anti kritik dan itu salah satunya diimplementasikan misalnya bagaimana terbitnya Kepres Amnesty tentang Saiful Bahri, dosen yang kena Undang-Undang ITE yang terkena ancaman penjara 6 bulan dan lain-lain. Itu kan kemudian Presiden merespon dengan cepat. Kalau kita mau tarik mundur lagi, dulu juga ada kasus baik Nuril yang juga melaporkan soal kekerasan seksual kemudian dibebaskan juga. Nah, saya rasa kita harus melihat ruang publik hari ini berbeda 10 tahun dengan 10 tahun yang lalu. Karena kita bukan saja ini adalah ruang keterbukaan dan ini adalah semangat reformasi yang diperjuangkan oleh kawan-kawan NGO, akademisi dan semua elemen bangsa ini. Tetapi kita juga disadarkan bahwa kedikdayaan teknologi, bahwa keterbukaan ini juga punya efek negatif. Bagaimana berseliwerannya hoax-hoax yang ada. Seperti Kominfo itu saya rasa memiliki data-data yang akurat tentang bagaimana hoax-hoax yang ada misalnya di tahun 2018 sampai 2020 ketika pemilu terjadi gitu, itu luar biasa gitu ya. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana disinformasi yang terjadi di ruang publik kita. Kemudian kita melihat bagaimana kaburnya antara fakta dan imajinasi serta hoax-hoax yang ada itu butuh kematangan kita untuk memilah, mencek and recheck. Dan saya rasa Mbak Rifana, ini adalah kondisi hari ini adalah tantangan bukan hanya buat pemerintah, tetapi tantangan juga buat akademisi, praktisi NGO. Bagaimana kita mencoba
mengkelirkan informasi-informasi yang berseliweran di publik ini. Sehingga hal-hal yang terkait dengan apa yang dinamakan soal ketertiban umum, apa yang dinamakan dengan intoleransi, apa yang dinamakan dengan hal-hal yang juga harus menghargai kepentingan publik lainnya, itu kemudian menjadi pekerjaan rumah baru kita untuk melakukan pembacaan dari yang sudah lalu gitu. Jadi ruang publik kita bergeser. Kita tahu bahwa ini banyak sekali pembacaan terhadap realitas sosial yang juga kita cek and recheck lagi. Dan saya rasa seperti yang saya sebutkan tadi bahwa naik turunnya tentang hasil survei, saya rasa terhadap tentang kepuasan publik atas kinerja pemerintah itu hal yang biasa gitu ya. Oke, kita akan bahas yang lainnya juga Mbak Dani. Sebagai koreksi publik yang berguna dan sangat diperhatikan. Dan penanganan Polhukam dalam masa pandemi COVID-19 tentu tidak mudah. Namun sejauh ini pemerintah bersama-sama stakeholder lainnya, juga masyarakat sipil yang ada, setidaknya berhasil mengendalikan situasi untuk menjaga koridor negara. Mbak Dani, kita akan bahas yang lainnya Mbak. Ya. Saya harus potong, kita akan bahas yang lainnya. Saya sudah dapat poinnya bahwa Presiden tidak anti kritik, ada pekerjaan rumah besar yang bukan hanya diserahkan kepada Presiden, tapi ke seluruh elemen masyarakat sipil. Tapi sekali lagi pemerintah ataupun Presiden seharusnya menyadari bahwa banyak sekali data-data yang kemudian dikeluarkan oleh elemen masyarakat sipil menunjukkan bahwa banyak sekali serangan-serangan digital kepada para aktivis ataupun masyarakat ketika mereka melontarkan kritik begitu ya. Dari kebebasan sipil, Mas Usman, saya mau beralih. Mbak Rifana dan Mas Usman Hamid, saya rasa pemerintah sangat berkepentingan ya atas dukungan publik yang kuat. Dan ini menjadi fondasi penting untuk kebijakan-kebijakan berikutnya yang diambil oleh pemerintah. Baik. Oke, saya mau kembali lagi ke poin berikutnya, sektor berikutnya. Sektor berikutnya adalah pemberantasan korupsi. Mas Usman dulu, nanti saya baru ke Mbak Dani. Sebelum menjabat periode kedua, saya ingat betul ya, Presiden Jokowi berjanji dalam kampanyenya memperkuat KPK dengan menambah jumlah penyidik sampai 1.000, kemudian menambah anggaran. Kenyataannya, janjinya sekarang Mas Usman kita lihat bahwa banyak sekali penyidik berkualitas dipecat, tidak lolos TWK, dan Presiden kemudian diam saja. Revisi Undang-Undang KPK kemudian juga lolos. Presiden tidak bersikap soal penyidik KPK yang dipecat. Akibatnya angka kasus korupsi kita ini meningkat dari hasil survei, dan indeks persepsi korupsi Indonesia turun ke peringkat 37. Apakah ini bentuk ingkar janji dari Presiden, Mas Usman? Ya, yang pasti apa yang dijanjikan Presiden tidak terpenuhi dengan data-data itu. Jadi yang pertama, kalau kita lihat di awal, Presiden berjanji untuk memperkuat KPK bahkan sampai 10 kali lipat. Di awal cukup meyakinkan karena Presiden misalnya mengangkat aktivis anti korupsi seperti Teten Mas Duki ke dalam lingkaran pemerintah, atau mengangkat mantan juru bicara KPK seperti Johan Budi ke pemerintah. Tapi kebijakan pemerintah dan DPR dalam faktanya justru memperlemah pemberantasan korupsi. Misalnya perlemah kewenangan dalam konteks penyadapan, jadi mengalami birokratisasi dalam konteks misalnya penyadapan. Kedua, dalam konteks independensi, KPK semestinya tetap menjadi lembaga yang independen, tetapi dengan undang-undang KPK yang direvisi sekarang ini kita lihat banyak sekali dampak negatifnya. Salah satunya adalah berhentikannya 57 atau 58 pegawai KPK atas dalih gagal lolos dari tes wawasan kebangsaan. Nah, kalau kita lihat kinerja para penyidik KPK yang diberhentikan, hampir tidak ada cacat. Dan justru mereka mengalami serangan berkali-kali, ditangkap, kemudian dipukul, diserang, dikriminalisasi, dan bahkan stigma sebagai kelompok Taliban. Dan pemerintah seperti diam saja. Bahkan pemerintah seperti menikmati buzzer-buzzer semacam atau sejenis Denny Siregar dan lain sebagainya yang terus menyebarkan isu-isu Talibanisasi. Isu-isu yang sebenarnya jelas merupakan disinformasi. Jelas merupakan hoax. Kalau pemerintah berkomitmen untuk memerangi atau menghapuskan hoax, harusnya menertibkan orang-orang semacam itu. Bukan justru memberikan semacam pembedaan secara diskriminatif. Hoax yang bela pemerintah dibiarkan, yang dianggap tidak membela pemerintah ditertibkan. Nah, ini sama halnya dengan bidang intoleransi. Di kelompok-kelompok intoleran sudah mulai dianggap mengancam pemerintah secara politik, itu ditertibkan, seperti misalnya FPI. Tetapi
akar masalah-masalah diskriminasi dan intoleransi itu dibiarkan. Misalnya, tidak ada pencabutan terhadap SKB 3 Menteri yang melarang kegiatan atau misalnya umat Ahmadiyah menjalankan ibadah mereka. Bahkan beberapa kali terjadi penyerangan termasuk juga penutupan rumah ibadah warga Ahmadiyah gitu. Jadi lebih banyak, kalau saya boleh mengutip Profesor Fedi Hadis, lebih banyak kebijakan-kebijakan yang secara simbolik hanya ingin memperkuat legitimasi pemerintah berdasarkan sentimen-sentimen nasionalisme yang sempit, wawasan kebangsaan atau misalnya NKRI harga mati. Di Papua juga demikian. Jadi nasionalisme yang demikian itu sangat ekstrim sehingga justru mengesampingkan para penyidik yang sangat berintegritas moral atau mengesampingkan penghormatan HAM di Papua atau mengesampingkan perlindungan terhadap para agama seperti Ahmadiyah atau Syiah dan seterusnya. Jadi kalau kembali ke soal korupsi, saya bisa mengerti dan saya setuju dengan pandangan masyarakat yang diperlihatkan oleh survei Saiful Mujani Research and Consulting. Dari tahun ke tahun, mereka semakin merasa korupsi semakin banyak ya. Itu terjadi di masa pemerintahan Pak Jokowi. Saya mau tanya itu ke dan juga mereka merasa bahwa kinerja dalam pemberantasan korupsi itu menurun. Dan saya kira itu sulit untuk dibantah. Mbak Dhani, banyak janji Presiden tentang KPK tidak terpenuhi karena nyatanya memang hasil survei dan kenyataannya jumlah angka kasus korupsi kita meningkat di 2 tahun pemerintahannya Pak Jokowi dan juga Kiai Maruf. Indeks persepsi korupsi Indonesia turun. Pemerintah seperti diam saja dengan hoax yang bertebaran menyerang KPK. Apakah kemudian itu disadari oleh pemerintah, Mbak Dhani? Ya, sebelumnya saya terima kasih ya untuk masukan yang disampaikan oleh Mas Usman Hamid bahwa memang memang benar bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana menindaklanjuti soal anti korupsi ini perlu untuk dilakukan penanganan dan kemudian kerjasama untuk agar anti korupsi itu menjadi sesuatu yang seperti yang kita harapkan semua. Harus diakui bahwa memang sedikit terjadi penurunan kinerja karena transisi akibat revisi Undang-Undang KPK, terus kemudian perubahan organisasi dan terjadi pandemi. Namun kita pahami bahwa pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugas KPK saja, tapi juga polisi dan kejaksaan. Dan juga memperkuat organisasi KPK dengan menambah Dewan Pengawas dan menaikkan status pegawai menjadi AS. Dan saya rasa Presiden Jokowi juga sangat concern atau perhatian terhadap otonomi dari KPK itu sendiri. Dan saya rasa Presiden Jokowi juga sudah memberikan arahan-arahan ketika terjadi polemik yang terkait dengan KPK. Dia secara tegas juga menyebut bahwa koruptor dan aparat penegak hukum yang mempermainkan hukum untuk memeras dan menakuti rakyat itu juga musuh negara. Dan saya rasa itu juga terjawantahkan dalam beberapa kasus-kasus yang kita lihat bahwa kita juga memiliki capaian-capaian yang mungkin tidak tersampaikan ke publik karena semua fokus di urusan KPK ini. Dan kepolisian dan kejaksaan juga melakukan perubahan atau melakukan langkah yang sejalan. Jadi jika diakumulasi dari misalnya kita bicara soal korupsi, komitmen pemerintah terhadap korupsi, tahun 2018 sampai 2020 misalnya, Reskrim Polri sudah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak 3,6 triliun dari total jumlah laporan yang mencapai 4.321 laporan. Sedangkan untuk instansi Kejaksaan Agung, akumulasi potensi penyelamatan keuangan negara yang dilakukan tahun 2018 sampai tahun 2020 sebesar 19,25 triliun. Dengan 4.333 kasus korupsi sudah masuk dalam tahap persidangan. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa soal BLBI itu juga menjadi perhatian pemerintah semua. Jadi tidak benar bahwa pemerintah tidak concern terhadap penindakan pemberantasan korupsi ini karena memang harus kita akui komunikasi ke publiknya itu kita memang lebih didominasi isu KPK ketimbang
isu-isu lain yang sebetulnya itu adalah capaian pemerintah dalam pemberantasan anti korupsi. Baik. Oke, Mas Usman, singkat saja ya. Saya harus tanya ini soal penegakan hukum karena tadi kita sudah bahas social movement yang muncul begitu ya di sosial media, tagar percuma lapor polisi. Menurut Anda ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas penegakan hukum yang kemudian sangat melempem begitu ya di era pemerintahnya Pak Jokowi dan Kiai Maruf? Singkat saja, Mas. Karena waktu kita tidak banyak, nanti saya mau ke Mbak Dani. Kekecewaan, tahan, sikap putus asa, tidak lagi percaya pada penegak hukum. Dan dalam konteks evaluasi yang sekarang kita lakukan, sebenarnya itu tergantung politik hukum dari pemerintah. Tadi Mbak Dani menyebut, misalnya pemberantasan korupsi harus dilihat juga pada institusi kejaksaan dan kepolisian. Saya setuju sekali. Dan saya kira beberapa sarjana yang menulis tentang pemberantasan korupsi oleh kejaksaan dan oleh kepolisian justru mengalami politisasi. Institusi kejaksaan, institusi kepolisian itu diperalat atau dipersenjatai oleh pemerintah untuk mengendalikan oposisi. Jadi pemberantasan korupsi, pengusutan korupsi yang dilakukan oleh mereka itu justru lebih banyak menyasar orang-orang yang bertentangan dengan pemerintah. Misalnya menjelang pemilu kemarin, kalau mereka misalnya mendukung Prabowo, mereka menghadapi ancaman-ancaman hukum. Sebaliknya, ketika mereka mengubah posisinya dan mendukung pemerintahan Jokowi, mereka tidak lagi menghadapi ancaman-ancaman hukuman. Jadi saya kira ada semacam weaponization, ada semacam politik memperalat institusi kepolisian yang seharusnya independen, institusi kejaksaan yang seharusnya independen sebagai alat politik untuk menggunakan hukum, gunakan proses hukum sebagai cara untuk mengendalikan posisi. Dan itu sebabnya saya harus tanya ke Mbak Dani, Mas Usman. Bukan hanya kebebasan berekspresi yang lemah, tetapi juga kebebasan beroposisi yang lemah di Indonesia. Sehingga menurunkan demokrasi Indonesia. Demikian. Dari mana? Mbak Dani, jawaban dari Istana dengan tadi apa yang disampaikan menurut Mas Usman bahwa Polri dijadikan alat untuk kemudian kekuasaan, bagaimana, dan ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat dengan adanya tagar percuma lapor polisi? Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bung Usman itu tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, bahwa ada kekurangan dan kelemahan di beberapa hal, iya. Tetapi ini juga tidak bisa menjadi mengeneralisasi semua urusan itu adalah lemah. Seperti kita ketahui tadi saya memberikan data-data kualitatifnya. Seperti kasus-kasus bagaimana presiden itu sangat peduli terhadap kehidupan demokrasi kita dan memberikan arahan agar kita merawatnya. Soal penegakan hukum, iya, kita masih punya kelemahan di sana sini, misalnya soal aparat dan lain-lain. Tapi sebetulnya kita juga di satu sisi kita juga memperkuat regulasi-regulasi yang ada. Seperti sekarang kita sebagai contoh misalnya RUU PKS, kita sangat tahu sekali bahwa perlindungan terhadap kekerasan seksual yang selama ini meningkat di terutama perempuan dan anak itu juga menjadi perhatian kita. Bahwa kemudian kawan-kawan DPR menginisiasi RUU ini itu kemudian berkolaborasi dengan kita, dan di internal kita di pemerintahan itu kita kolaborasi antara kejaksaan, kepolisian, KSP, kemudian KPPPA, HAM, dan ini harus dibaca sebagai upaya pemerintah bagaimana hukum itu juga melindungi masyarakat. Jadi tidak bisa dikebiah-uyah atau digeneralisasi bahwa seakan-akan hukum menjadi alat politik pemerintah. Ini adalah sesuatu yang butuh data kerasnya gitu. Jadi kita tidak bisa secara sekedar statement, tapi bagaimana data-data pendukungnya itu juga bisa disampaikan. Baik, sayang sekali diskusinya sangat menarik, tapi durasi kita sudah habis begitu ya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Semoga hari ini kemudian pemerintah bisa mereview ulang, bisa memperbaiki, karena masih ada 3 tahun lagi kepemimpinannya dari Presiden Jokowi dan juga Wapres Maruf Amin untuk bisa lebih banyak berbuat, menerima masukan dan juga kritik dari masyarakat atas bidang-bidang yang tadi kita bahas dan juga bidang-bidang lainnya. Terima kasih sekali dua orang narasumber. Ada Jaleswari Pramoda Wardani, Deputi 5 KSP, dan juga Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih Mbak Dani dan juga Mas Usman. Terima kasih.